kelas buat kita semua. Terima kasih. Baik. Selanjutnya kita akan masuki acara inti, yaitu pemaparan materi gizi seimbang. Ini dalam acara ini ada 9 teman-teman aku yang udah bantu ini. Ada Nadira Nadia Fasya, Nur Habibah, Putri Maria, Putri Rahayu, Rahmawati Fazli selaku saya sendiri, Ratna Apriyani, Reni Natasha, dan Syakira Runa selaku MC tadi. Yaudah, saya akan menjelaskan materinya ya. Jadi kan pada hari ini kita mengenai gizi seimbang. Nah, di sini aku mau jelasin lebih dahulu mengenai pangan. Pangan kan kalian udah tahu, pangan tuh kayak yang biasa kita sering konsumsi setiap hari. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan dan minuman. Nah, selanjutnya ini ke pengertian gizi seimbang. Apa sih itu gizi seimbang? Gizi seimbang itu adalah susunan pangan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh dengan memperhatikan prinsip. Prinsipnya itu ada 4. Yang pertama, keanekaragaman pangan. Yang kedua, aktivitas fisik. Yang ketiga, perilaku hidup bersih. Dan yang keempat, mempertahankan berat badan normal untuk mencegah masalah gizi. Gizi yang optimal sangat penting untuk pertumbuhan normal serta perkembangan fisik dan kecerdasan bayi, anak-anak, serta seluruh kelompok umur. Gizi baik membuat berat badan normal atau sehat, tubuh tidak mudah terkena penyakit infeksi, produktivitas kerja meningkat, serta terlindung dari penyakit kronis dan kematian dini akibat penyakit. Yaitu adalah faktor yang mempengaruhi. Selanjutnya akan dilanjutkan kepada teman saya ya, Putri Melia. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi penyusunan gizi seimbang. Sebelumnya apa suara saya terdengar? Kurang jelas ya, Mbak ya. Kecil, Kak, kecil. Kecil. Faktor yang mempengaruhi penyusunan gizi seimbang. Yang pertama itu dari ekonomi, terjangkau dengan keuangan keluarga. Jadi walaupun bahan makanan itu tidak terlalu mahal, tapi mencukupi kebutuhan gizinya, itu bisa dibilang baik. Kedua itu sosial budaya, tidak bertentangan. Seperti diketahui di Indonesia ini kan banyak ragam etnis dan budaya. Itu mempengaruhi juga dari segi pengolahan makanannya, jadi mempengaruhi penyusunan gizi seimbangnya. Ketiga itu kondisi kesehatan, keempat umur, kelima berat badan, keenam aktivitas, ketujuh kebiasaan makan yang kita sukai atau tidak disukai, dan ke-8 itu ketersediaan pangan setempat yang ada di daerah kita. Selanjutnya, triguna makanan gizi seimbang. Makanan yang bergizi seimbang setidak-tidaknya mengandung 3 fungsi utama, yaitu pertama, sumber tenaga, yaitu antara lain ada karbohidrat dan lemak, berupa nasi, ketela, singkong, dan sebagainya. Kedua, sumber pengatur, vitamin dan mineral, yaitu dapat ditemukan pada sayur dan buah-buahan. Ketiga, sumber pembangun, dari protein, terdapat pada lauk pauk. Hal ini berfungsi untuk pertumbuhan dan pengganti sel yang rusak. Nah, kemudian di sini ada gambar piramida makanan gizi seimbang. Yang pertama itu ada zat pembangun, kemudian ada zat pengatur, dan yang ketiga ada zat tenaga. Kemudian di zat pembangun ini ada terdiri dari karbohidrat dan protein. Dia tuh terdiri dari tahu, tempe, ini proteinnya, karbohidratnya bisa dari nasi, dan lain-lain. Kemudian zat pengatur ini terdiri dari sayur-sayuran dan buah-buahan. Sayur-sayurannya
Bisa seperti sayur bayam, kangkung, wortel, tomat, dan buah-buahannya seperti pisang, mangga, pepaya, dan lain-lain. Kemudian ada zat tenaga, di sini karbohidrat, yaitu ada nasi, jagung, singkong, kentang, terigu, dan yang lain. Selanjutnya ada 4 pilar pedoman umum gizi seimbang, yaitu ada selalu makan menu 3BH, yaitu beragam, bergizi, berimbang, dan halal. Kemudian selalu berolahraga, selalu menjaga kebersihan, serta selalu menjaga berat badan ideal. Selanjutnya ada manfaat pemenuhan gizi seimbang. Yang pertama, ada masa kehamilan. Pemenuhan gizi dalam masa kehamilan sangat mempengaruhi kualitas janin yang akan dilahirkan. Gizi yang seimbang bisa menciptakan janin yang sehat, tidak cacat, dan tidak mudah sakit. Yang kedua ada usia bayi. Dengan gizi yang seimbang akan terbentuk anak yang sehat dan pertumbuhan fisik, psikomotorik, dan intelektual yang optimal. Cukup ASI saja sampai usia 6 bulan, kemudian makanan pendamping ASI sejak 6 bulan sampai dengan 2 tahun. Berikan empasi secara bertahap dan makanan yang alami. Yang ketiga, ada usia 1 sampai 3 tahun. Pada usia ini, anak mulai dikenalkan dengan makanan oleh keluarga. Kelainan dan keterlambatan pertumbuhan dan perkembangan otak pada usia sampai dengan 3 tahun tidak bisa diperbaiki pada usia selanjutnya, sehingga kebutuhan gizi yang optimal sangat diperlukan pada usia ini. Yang keempat, ada usia prasekolah dan sekolah. Kebutuhan gizi sangat diperlukan untuk konsentrasi belajar, beraktivitas, bersosialisasi, dan untuk kesempurnaan fisik. Nah, selanjutnya ini untuk usia remaja itu dibutuhkan pemenuhan gizi yang optimal agar dapat mencapai kematangan fungsi seksual dan tercapainya bentuk yang dewasa. Nah, yang terakhir ada usia dewasa, gizi optimal dan seimbang pada usia dewasa diperlukan agar tercapai protein. Terus ya kalau yang di bawah itu, kalau misalnya kita makan makanan 4 sehat 5 sempurna, kita bakalan menjadi lebih sehat, bugar, dan lebih aktif. Adik-adik semua pada sering makan yang mana? Yang bawah. Atas. Oh, ada yang atas ya, Kak? Kak, ada yang di atas nih, Kak, jawabnya. Nah, jangan ya adik-adik, kita harus makan 4 sehat 5 sempurna agar badan kita sehat. Apalagi sekarang kan lagi ini nih marak-maraknya COVID-19 di mana-mana. Jadi tubuh kita harus sehat. Dimulai dari makanan yang Nah, setelah ini akan ada pemutaran video kedua. Nah, sebelum dimulai, aku mau tahu nih masih pada semangat gak? Oke. Pendengar lagi dong jargonnya biar pada semangat. Ayo, di-unmute dulu ya. Kalau aku bilang, Promkes 2020, gizi seimbang. Prestasi gemilang. Ulang, ayo kita ulang. Ya, 1, 2, 3. Promkes 2020, Gizi seimbang, prestasi gemilang. Yeay. Nah, selanjutnya pemutaran video kedua. Disimak bareng-bareng ya. Ya, ayo kita
berolahraga, jaga berat badan, itulah 4 pilar gizi seimbang. Bangsaku sehat berprestasi. Tahukah kamu, kekurangan gizi itu tak baik, tak baik. Tubuh kita mudah terserang berbagai macam penyakit. Protein, karbohidrat, vitamin, mineral lengkapi gizi keluarga kita. Jagalah lingkungan bersih, aman dan sehat untuk kita semua. Yo ayo kita makan yang beragam, membiasakan perilaku hidup sehat, rajin berolahraga, jaga berat badan, itulah 4 pilar gizi seimbang. Bangsaku sehat berprestasi. Yo ayo kita makan yang beragam, membiasakan perilaku hidup sehat, rajin berolahraga, jaga berat badan, itulah 4 pilar gizi seimbang. Bangsaku sehat berprestasi. Bangsaku sehat berprestasi. 3 pertanyaan, Cak. Nah, gimana? Masih udah pada ngerti kan? Jadi semua yang udah jelasin sama kakak-kakak ini itu berhubungan banget loh sama COVID-19, di pandemi COVID-19 ini atau Coronavirus Disease 2019. Jadi kita harus merapi semua di kehidupan sehari-hari ya. Nah, Bapak dan Ibu serta adik-adik yang saya cintai, setelah ini akan ada sesi tanya jawab. Untuk Bapak dan Ibu dan adik-adik yang ingin bertanya, boleh diberikan pertanyaannya. Boleh di-unmute dulu. Silakan. Hai. Untuk pertanyaan yang bagus nantinya akan dapat hadiah ya. Kak, Assalamualaikum. Boleh bertanya? Waalaikumsalam Ibu Ida, Kak boleh. Syakira. Ya, tanya dong. Gini, ini kan jurusannya kan Poltekkes nih. Kan ini adik-adik ini anak-anak kami ini masih SMP. Nah, gimana sih gimana cara masuk ke sana? Terus kalau nanti di SMA kita masuk jurusan apa? Dan bagaimana kiat-kiat atau trik apa sih tipsnya dari kakak-kakak nih supaya kita bisa masuk seperti kakak sekarang? Makasih Kak. Assalamualaikum. Baik Ibu Ida. Terima kasih. Waalaikumsalam. Untuk Bapak Ibu yang lain dan adik-adik, apakah ada yang ingin ditanyakan? Mungkin kalau mau bisa tanya kok di kolom chat. Oh iya ada. Fahri. Boleh langsung ditanyakan. Nggak ada.
Jadi aku akan menjawab pertanyaan dari Ibu Ida. Untuk triks dan tipsnya itu kalau untuk masuk ke jurusan analisis farmasi dan makanan itu dia kalau mau ke SMA harus ambil jurusan IPA. Terus jadi kalau untuk masuk ke Poltekkes itu ada dua tes. Tes pertama itu pakai nilai rapot dan yang kedua itu dengan tes tulis. Terus untuk tipsnya sih kalau dari aku ya, dari pengalamanku itu aku pelajarin dari soal-soal ujian masuk sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya. Jadi biasanya nanti pas mendekati uji tulis itu tuh suka ada tryout mengenai Poltekkes ini. Terus juga ada yang ngejual bukunya. Jadi bisa dipelajarin sama adik-adik. Bisa juga dipelajari mulai dari kelas 10 ataupun kelas 11. Jadi nggak nunggu kelas 12 kalian mempelajari materi itu, tapi dari jauh-jauh hari pun juga nggak apa-apa. Terus kalau dari aku sih itu kayak gitu aja. Terus kalau mau untuk tes rapot, mungkin itu ada ketentuannya dari sananya harus berapa nilainya, rentangnya berapa untuk bisa masuk ke dalam Poltekkes itu. Mungkin dari panitia lain ada tanggapannya atau gimana? Aku mau nambahin. Nah, jadi untuk 7 jurusannya ada 7 jurusan ya. Jadi sebenarnya peluang lebih masuknya itu kita harus SMA jurusan IPA. Namun untuk jurusan IPS juga bisa masuk. Tapi cuma 2 jurusan. Ada jurusan teknik gigi sama kesehatan lingkungan. Ya, seperti itu. Yang paling penting sih sebenarnya itu duit. Yaitu doa, usaha, ikhtiar, dan tawakal. Kirain duit beneran nih, Kak. Ya, makasih Kakak. Ibu sama-sama. Sama-sama Ibu. Gimana nih adik-adik, ada yang ingin tanyakan nggak? Atau ada nggak yang bisa ngasih kesimpulan? Kalau ada yang bisa dan kesimpulannya benar, nanti akan ada hadiah nih. Voucher pulsa. Ayo, jangan malu-malu. Iya nih, jangan malu-malu, ayo. Nanti voucher pulsanya bisa dipakai buat internetan Zoom, jadi bisa dipakai deh buat belajar. Ya, asik. Makasih, Kak. Ayo, Adrian, ada yang mau ditanya? Andika, Afia, Chelsea. Ayo, Putri. Ayo, jangan malu-malu. Kita sharing-sharing aja. Mungkin Ya, adik-adik silakan. juga ada yang mau bertanya terkait gimana sih kita menyeimbangkan gizi dalam pandemi COVID-19 atau apa sih biar kita bisa tercegah dari bahaya virus COVID-19 ini. Apa enggak gitu yang kata kayak ngerja di kimia farmasi kimia apa namanya aku lupa. Ya, ini. Nah, ini pertanyaannya dari Wahid. Assalamualaikum, kamu mau bertanya, bagaimana sih misalnya kita tidak suka sayuran? Bagaimana kita bisa membiasakan memakan sayuran yang kita tidak sukai?
Mungkin kedengeran nggak? Mungkin dari pertanyaan Wahid itu kan tidak suka sayuran, bagaimana kita bisa membiasakan memakan sayuran yang kita tidak sukai. Memang untuk membiasakan suatu hal itu kan nggak mudah ya, nggak bisa dilakukan secara instan. Nah, mungkin untuk membiasakan itu bisa kita coba dari yang sedikit-sedikit dulu, atau emang jikalau tidak suka itu makanan sayuran itu bisa kita olah menjadi makanan yang lain. Misalkan sayuran itu bisa dibuat sushi atau pizza sayuran, itu kan bisa menjadi lebih bisa lebih dimakan gitu. Maksudnya bisa lebih berinovasi gitu makanannya. Jadi mungkin dari makanan sayuran yang diinovasi tersebut, jadi kita bisa tetap mengonsumsi sayuran seperti itu. Mungkin dari teman-teman lain bisa ditambahkan. Iya, seperti bisa diolah menjadi makanan lain, kayak makanan-makanan kesukaan kalian. Misal kalian ada yang suka dimsum, nah bisa ditambahin wortel, atau dimsumnya bisa ditambahin sayuran-sayuran hijau di dalam olahan dimsum itu. Jadi biar tetap kemakan, dan kita tuh nggak ngerasain kalau oh iya ada sayurnya, tapi ternyata kita juga makan sayur gitu. Dan saya juga mau nambahin, dan bisa juga kan jenis sayuran itu kan banyak macam. Kalian bilang kalau makan, nah bisa kalian coba jenis-jenis sayuran yang lain. Bisa kalian coba jenis sayuran-sayuran yang lain. Jadi misalnya kalian tidak suka, masuk sih? Masuk. Misal kalian nggak suka bayam, mungkin kalian bisa coba tomat, atau nanti coba sayuran yang lain kayak gitu. Atau kalau tidak, masih nggak suka, bisa seperti yang teman-teman saya bilang tadi, bisa diinovasikan ke makanan lain sehingga kalian masih tetap bisa mengkonsumsi sayuran. Apakah jawabannya sudah jelas? Baik, terima kasih. Iya, atau kalian misalnya nggak suka nih makan buah, kalian bisa di jus gitu, dengan dicampur susu atau apa biar tidak berasa banget buahnya. Bahan lain. Dan kalian mungkin bisa lebih menanamkan mindset sendiri ya, kalau buah itu kan termasuk yang penting juga. Jadi mungkin dengan mencoba sedikit demi sedikit, dan kayak kalau ini tuh penting gitu sedikit demi sedikit, jadi mungkin lama-lama kalian akan terbiasa dengan sendirinya. Mungkin kalau buah kan bisa salad buah, bisa jus. Banyak ya variannya. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Meli Robiulia. Mengapa sih pada usia remaja sangat beresiko mengalami masalah gizi? Nah, saya mau mencoba menjawab. Kan masa-masa remaja ini masa-masa di mana peralihan dari kalian yang biasanya makan diatur sama orang tua kalian kan ya tuh, misalkan makan pagi dari rumah orang tua, misalkan masakin sayur, masakin ini segala macam. Nah nanti kan
kan masa remaja itu masa dimana kalian mulai tumbuh dan kembang. Nah, biasanya pengalaman saya juga sih, itu tuh mulai ngerasa dimana kayak saya pengen coba yang lain-lain kayak gitu. Jadi tanpa kita sadarin tuh makan makanan yang kita konsumsi itu tuh nggak sehat kayak gitu. Ada yang mau ditambahin kakak-kakak? Saya mau mencoba menambahkan untuk pertanyaan dari Meli. Itu juga karena kan kita kan kalau remaja itu banyak yang suka makanan-makanan junk food kan. Padahal itu kan junk food itu kan tidak baik ya bagi kesehatan kita karena memiliki kolesterol yang tinggi. Jadi itu yang membuat si remaja itu kekurangan gizi, asupan gizinya itu sendiri. Dan juga kan seperti yang udah ditanyain tadi, banyak yang nggak suka makanan sayur dan buah-buahan. Jadi mulai sekarang udah dibiasain untuk makanan dan sayur-sayuran dan buah-buahannya. Dan jangan lupa vitamin C. Ada yang mau ditambahkan lagi dari kakak-kakak yang lain? Terima kasih, apakah sudah jelas jawabannya?